selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. One Piece chapter 1156 benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Ya, bagaimana tidak? Rencana besar Rock Disebek untuk menguasai dunia One Piece seolah semakin menjelaskan bahwa karakter yang satu ini memang telah mengetahui kelemahan dari Im Sama, di mana Rock Disebek berniat untuk mendapatkan dua kekuatan buah iblis legendaris yang diyakini kuat menjadi penopang kekuatan terbesar untuk melengsarkan hegemoni yang telah dibangun oleh pemerintah dunia sejak ratusan tahun lamanya. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Redon, meskipun chapter 1156 kali ini kita masih mendapatkan kilas balik Raja Harald dan juga Rock Disebek, namun di chapter ini banyak sekali informasi penting dan menarik, di mana kita bisa melihat bentrokan antara bajak laut Goldie Roger versus pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Monkey D. Garp. Ya, untuk pertama kalinya kita bisa melihat kedua karakter ini bertarung di masa primanya. Perlu diingat ya bosku, baik Goldie Roger dan juga Monkey D. Garp memang dikenal memiliki kekuatan haki yang sangat gila. Itu sebabnya Redon juga menegaskan bahwa pertarungan mereka berdua menjadi salah satu pertarungan yang paling epik yang ada dalam cerita One Piece. Nah, di segmen review chapter 1156 kali ini, kita akan membahas beberapa detail penting yang bisa menjadi sebuah petunjuk untuk mengungkap beberapa misteri yang memang belum terungkap hingga saat ini. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari penjelasan sang narator yang menjadi pembuka untuk chapter 1156. Yap, sang narator menjelaskan bahwa di masa lalu popularitas bajak laut Kuja begitu besar sehingga sangat disayangkan jika mereka tidak masuk ke dalam cerita. Nah, menariknya popularitas mereka juga diiringi dengan kekuatan tempur bajak laut yang mereka miliki. Ya, hal ini dibuktikan ketika bajak laut Kuja harus terlibat bentrokan dengan bajak laut Goldie Roger, di mana menurut sang narator, alasan mereka terlibat bentrokan karena Goldie Roger ingin membawa Saki untuk ikut berlayar dan menjadi bagian dari bajak laut Goldie Roger. Bahkan dalam bentrokan singkat ini, Kapten Bajak Laut Kuja yang ketika itu dipimpin oleh Gloriosa sempat kesal kepada Roger karena Roger justru memilih dan menculik Saki. Ya, rupanya Gloriosa ini mulai tertarik kepada Roger. Bahkan di momen ini, kita bisa melihat tingkah kocak Gloriosa yang menyatakan cintanya kepada Roger. Namun, sayangnya Roger ini tidak tertarik kepada Gloriosa dan justru tetap memilih Saki. Nah, menurut sang narator, Saki yang merupakan wakil kapten dari bajak laut Kuja ini memang memiliki popularitas yang jauh di atas kapten dan juga anggota bajak lautnya. Itu sebabnya hal ini jugalah yang membuat seluruh kru bajak laut Goldie Roger sangat terpesona dengan kecantikan Saki di masa lalu kecuali Silver Rayleigh. Ya, Rayleigh dikatakan menjadi satu-satunya pria yang tidak tertarik sama sekali dengan kecantikan Saki dan juga seluruh anggota bajak laut Kuja. Namun menariknya, hal inilah yang justru membuat Saki tertarik kepada Rayleigh. Nah, di tengah-tengah perbincangan hangat antara kedua kelompok bajak laut ini, tiba-tiba muncul kapal angkatan laut yang dipimpin oleh Monkey D. Garp. Bahkan tanpa memberikan peringatan sedikit pun, Monkey D. Garp langsung menghajar dan menyerang kedua kelompok bajak laut ini. Di sisi lain, Goldie Roger yang mengetahui hal ini pun langsung bersiap dan memerintahkan semua krunya untuk di mode siaga. Sementara kelompok bajak laut Kuja memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri. Dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat adu benturan Hosoku Haki antara Goldie Roger versus Monkey D. Garp, di mana efek benturan Hosoku Haki ini sampai menciptakan sebuah ledakan haki yang sangat dahsyat. Nah, di momen ini juga, sang narator kemudian menjelaskan bahwa pertarungan mereka berdua telah menjadi saksi bahwa di usia mudanya, baik Goldie Roger dan juga Monkey D. Garp benar-benar memiliki kekuatan yang sangat gila. Namun sayangnya, belum diketahui pasti ya bosku, apa yang terjadi setelah pertarungan tersebut, siapakah yang menang dan siapakah yang kalah. Tetapi, apabila kita perhatikan lagi dari timeline yang terjadi sebelum insiden God Valley ini,
Sepertinya bentrokan antara kelompok bajak laut Goldie Roger dan juga Monkey D. Gap tidak menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Karena seperti yang kita tahu, selang beberapa tahun kemudian, insiden God Valley pun terjadi dan kita bisa melihat Roger dan juga Monkey D. Gap yang bekerja sama untuk mengalahkan kelompok bajak laut Rock D. Sebek. Nah, setelah memperlihatkan bentrokan antara kelompok bajak laut Goldie Roger dan juga pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Monkey D. Gap, kita pun kemudian diperlihatkan keadaan di Pulau Elbaf, tempat di mana Pangeran Loki kecil berada. Yap, di sini kita bisa melihat Ida yang bertemu dengan Pangeran Loki, di mana Ida mengatakan dan meminta kepada Pangeran Loki untuk tinggal bersamanya dan juga Hazrudin. Namun sayangnya permintaan dari Ida tersebut ditolak oleh Pangeran Loki. Menurut Pangeran Loki, dia hanya ingin pergi ke lautan bersama dengan kelompok bajak laut Rock D. Sebek. Ya, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Loki kecil benar-benar termotivasi oleh ucapan Rock D. Sebek untuk menjadi bajak laut yang kuat dan memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Sementara itu di sisi lain, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Hachinosu, tempat di mana kelompok bajak laut Rocks berada. Yap, setelah 44 tahun yang lalu, Rock D. Sebek meninggalkan Pulau Elbaf tanpa membawa Raja Harald. Kali ini kita bisa melihat tujuan dari kelompok bajak laut Rocks untuk menguasai Pulau Hachinosu benar-benar telah tercapai. Ya, para sampah yang ada di Pulau Hachinosu mulai menjadi bawahan dan anak buah dari Rock D. Sebek. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sebuah halaman ganda yang sangat epik, di mana Rock D. Sebek muncul dalam tengkorak raksasa yang ada di Pulau Hachinosu bersama dengan beberapa anggota barunya. Ya, di momen ini kita bisa melihat Carlot Lilin, Streusen, Kaido, Kapten John, dan Barbel yang merupakan ras manusia ikan. Nah, menariknya di momen ini juga, Rock D. Sebek kemudian menjelaskan kepada seluruh krunya bahwa dia akan melakukan rencana besar untuk mendapatkan 2 buah iblis legendaris, di mana salah satunya ada di negeri Elbaf. Selain itu, Rock D. Sebek juga mengatakan jika dia menginginkan Raja Harald untuk memakan buah iblis tersebut agar bisa memaksimalkan dan mencapai potensi penuhnya. Sambil memperlihatkan ambisi dan tekadnya, Rock D. Sebek lalu mengatakan dengan sangat lantang, "Dengar baik-baik, Elbaf adalah kunci untuk menaklukkan Tanah Suci Merijoa. Jika kalian tidak percaya, silahkan pergi sekarang. Mau ikut aku atau tidak di hari yang telah ditakdirkan, itu adalah pilihanmu. Tetapi jika kalian sudah memutuskan, maka datanglah. Aku akan menunjukkan kepada kalian apa yang ada di puncak dunia." Ya, sebuah perkataan yang benar-benar sangat menggambarkan ambisi dan tekad dari Rock D. Sebek untuk menepati janjinya kepada Im Sama bahwa dia akan kembali ke Tanah Suci Merijoa untuk menghajarnya. Tentunya ini sangat menarik ya bosku. Secara tidak langsung, perkataan Rock D. Sebek ini juga semakin menjelaskan prinsip yang dipegang oleh Rock D. Sebek dalam membentuk bajak lautnya. Ya, Rock D. Sebek tidak peduli apakah mereka semua harus berteman baik atau tidak, selagi memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Maka Rock D. Sebek yakin semua tujuannya akan segera tercapai. Nah, dari semua yang sudah Mimin jelaskan, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah kenapa Rock D. Sebek ini tidak langsung mengungkap kepada seluruh anggota bajak lautnya tentang keberadaan Im Sama? Apakah Rock D. Sebek ini menganggap krunya terlalu bodoh untuk mempercayai hal tersebut? Coba tulis pendapat kalian ya bosku. Next akan kita bahas di segmen analisa, oke? Nah, itu tadi merupakan review manga One Piece chapter 1156. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.